Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin hadirat jamaah Masjid Babus Salam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah, konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang masuk kepada bulan, udah masuk Dzulhijjah belum? Kita masuk Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Dzulhijjah. Dan di situ nanti ada hari-hari yang terbaik di dunia ini yang tidak terdapat pada hari-hari lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat hadis dari Abdullah bin Abbas, itu menyebutkan ma min ayyamin al-amalus shalih ahabbu ilallah min hadhil ayyam ay yaumul ashr ay ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari al-amalus shalih ketika seseorang beramal soleh ahabbu ilallah itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia beramal pada saat itu min hadhil ayyam, dari hari-hari ini, ay ayyamul ashr, yakni 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Wa qalu, kemudian para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah? Walal jihad, termasuk juga jihad. 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini lebih utama, lebih Allah Subhanahu wa taala sukai. Illa kharaja rajulun binafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai'in, kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan dia membawa jiwa dan raganya serta hartanya, kemudian orang tersebut tidak balik lagi, artinya orang tersebut meninggal. Kenapa? Karena dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala binafsihi wa malihi, dengan dirinya dan hartanya. Ini menandakan bahwa amalan jihad itu merupakan amalan yang utama di antara amalan-amalan yang lain. Namun ketika selain itu
Selain itu, di 10 pertama ini adalah amalan yang ketika seseorang di hari 10 pertama tersebut di bulan Dzulhijjah itu sangat Allah sukai. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat sukai, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya, maka otomatis kalau dia berbuat dosa, maka juga dilipat gandakan dosanya. Kebalikannya. Dan itu berada di 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Maka para ulama menjelaskan yang terbaik bagi kita adalah memperbanyak tasbih, kita berzikir, membaca Al-Quran. Kalau perlu dari 1 Dzulhijjah sampai terakhir deh, sampai 10 Dzulhijjah kita hatamkan Al-Quran. Setuju juga kira-kira? Hatamkan. Kenapa? Kalau kita hatam di 10 pertama itu luar biasa. Sampai disebutkan oleh para ulama, ada khilaf, perbedaan pendapat mana yang lebih utama antara 10 hari dari bulan Dzulhijjah dengan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ disebutkan Rasulullah senantiasa beramal, dan di situ juga ada 10 terakhir tersebut Lailatul Qadar, diturunkannya Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan tidak, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena hadis yang saya sampaikan tadi dengan ayat Al-Quran yang mengatakan wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan walayalin ashr, dan 10 hari, wasyaf'i wal watr, dan asyafa' ganjil atau genap, wal watr ganjil. Nah, di sini Ibnu Katsir menjelaskan yang disebut dengan walayalin ashr itu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di situ ada wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i itu disebutkan adalah ayyamun nahar. Wal watr 9 Dzulhijjah yaitu Yaum Arafah. Jadi itu menjelaskan tentang keutamaannya sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Jamaah sekalian, ini sebagai muqaddimah agar kita punya kompetisi untuk beramal di 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena kadang-kadang banyak umat Islam yang lupa bahwa di situ ada hari-hari yang utama. Sehingga para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama? Apakah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir daripada bulan Ramadan? Sehingga dia mengatakan 10 terakhir bulan Ramadan. Yang satu lagi mengatakan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Namun ada ulama yang mempadukan, mengkompromikan di antara dua pendapat. Mereka mengatakan bahwa untuk malamnya maka 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena sepakat ulama mengatakan di situ diturunkannya Al-Quran. Kemuliaan 10 terakhir dari bulan Ramadan karena di situ ada malam Qadar. Di situ juga diturunkannya Al-Quran. Yang langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang di situ diturunkannya Al-Qur'an, hudan lin-nas, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Diulang-ulang kata-kata hudan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul sebagai hudan, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas, dan diturunkan di malam hari. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Artinya malam pertama, malam Qadar itu adalah diturunkannya Al-Quran, maka mulialah malam Qadar, dan di situ berada di 10 terakhir dari bulan Ramadan.
Kalau untuk siangnya kata para ulama adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu utama. Jadi kalau malamnya di bulan Ramadan 10 terakhir, kalau siangnya adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di situ ada Yaumul Arafah. Bahkan Allah SWT juga menyebutkan wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar. Wal fajri walayalin ashar, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr. Di situ ada Yaumun Nahar, Yaumul Arafah. Yaumul Arafah itu hari di mana para hujjaj mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Dan di situ adalah doa yang makbul di situ. Di Yaumul Arafah. Dan Yaumun Nahar, penyembelihan kurban di situ di 10 Dzulhijjah. Nah, oleh karena itulah saya ingatkan agar ketika masuk pada 10 Dzulhijjah hendaknya kita berkompetisi untuk melakukan amalan-amalan soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka. Jamaah sekalian, tema kita adalah tentang bahaya perbuatan syirik. Tadi baru mukadimah, Pak ya. Kenapa mengambil tema dengan bahaya perbuatan syirik? Karena kadang ada orang yang merasa enteng di dalam melakukan perbuatan syirik. Dia merasa kalau ini enggak apa-apa. Oh, ini enggak apa-apa. Padahal justru begitu ancaman berat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tahu tentang apa itu perbuatan syirik, maka kata para ulama, kita juga harus tahu tentang tauhid. Tidaklah orang itu mengetahui apa itu syirik kalau dia tidak memahami tentang tauhid. Tidaklah orang itu memahami tentang tauhid kalau dia tidak memahami tentang syirik. Kenapa? Karena tauhid itu adalah mengesahkan Allah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Mengesahkan Allah dari sisi rububiyah, dari sisi uluhiyah, dari sisi asma wa sifat. Itu tauhid. Dari sisi rububiyah, wajib bagi kita untuk meyakini bahwa seluruh jagat raya alam ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Tidak boleh ada orang yang berpikiran barangkali ada alam lain yang bukan ciptaan Allah. Itu nggak boleh. Semuanya, termasuk diri kita, langit, bumi, lautan, gunung, surga, neraka, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Kemudian tauhid uluhiyah, di mana wajib bagi kita untuk hanya kepada Allah lah Subhanahu wa Ta'ala kita beribadah. Kemudian kita mentauhidkan asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Apa sih lawan tauhid? Asyirik. Kalau iman lawannya apa iman? Iman itu lawannya apa? Al-kufru. Makanya kalau orang mukmin lawannya apa? Orang kafir. Kalau orang yang bertauhid lawannya orang musyrik. Muwahhid, ya, muwahhid itu orang yang bertauhid. Lawannya orangnya apa? Orang yang musyrik. Makanya orang bertauhid itu juga disebut orang yang mukhlisin. Kenapa disebut mukhlisin? Karena dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Apa sih yang disebut ikhlas? Kadang kita berbeda pemahaman antara bahasa Indonesia tentang ikhlas dengan bahasa tauhid. Kalau bahasa Indonesia kan yang disebut ikhlas itu apa? Pokoknya ane ikhlas deh, tapi disebut gitu. Jadi pokoknya ane ikhlas tapi apa? Diucapkan. Pokoknya apa? Ane enggak apa? Semata-mata apa ikhlas, enggak semata ya enggak apa, bukan kenal lain gitu. Tapi disebut. Jadi orang berbuat ikhlas itu enggak perlu disebut. Saya apa? Saya ikhlas. Ikhlas itu kan hati. Apa sih yang dimaksud ikhlas? Al-amal li ajlillah. Beramal semata-mata karena Allah, itu ikhlas.
Jadi beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala itu disebut apa? Ikhlas. Tapi ketika dia beramal di samping dia karena Allah Subhanahu wa taala, tapi juga karena yang lainnya, maka berarti dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada tandingannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut apa? Musyrik. Makanya kata para ulama, apa sih arti syirik? Syirik itu berbeda dengan bahasa kita ya Pak ya. Kita kan yang disebut syirik itu dengki kan, inti syirik aja mana, ini beda, bukan itu. Syirik itu apa? Antaj'ala atau ja'lu syarikin lillahi fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Jadi yang disebut syirik itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya, ada sekutunya. Dari sisi rububiyah tadi. Dari sisi rububiyah, oh ini alam Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Tapi bisa jadi jangan-jangan ada alam yang bukan Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Itu nggak boleh. Ini alam semuanya yang mengatur kehidupan alam hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ada yang lain yang bisa mengatur kehidupan alam. Nggak boleh. Ini alam ada yang menentukan kehidupannya. Jangan-jangan ada yang selain Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, nggak boleh. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini alam. Setelah diciptakan ini alam, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan ini alam. Setelah diatur ini alam, maka Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menentukan kehidupan ini alam. Makanya kalau kita bermain dengan bintang-bintang zodiak, tahu nggak bintang zodiak Pak? Ini yang bapak-bapak senior nih. Saya nggak mau bilang lansia ya, senior aja ya. Itu zaman dulu kalau beli majalah, tahu ya majalah ya? Itu biasanya apa? Di belakangnya ada tulisan apa? Apa kata bintang Anda? Oh, bintang saya Cancer. Bintang saya Libra. Oh, pantesan saya apa? Putus nih. Tapi pantesan rezeki saya seret. Bintang yang ngomong begitu. Itu nggak boleh. Apa hubungannya antara bintang apa dengan bintang zodiak dengan putusnya asmara? Apa hubungannya antara bintang yang dibaca dengan rezeki seret? Nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan segalanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh percaya kepada ramalan bintang-bintang. Dan itu jangan dianggap remeh. Enggak apa-apa kan cuma sekedar baca doang. Jangan. Kenapa? Karena setan selalu meniup-niup. Habis dibaca langsung kata setan, bener tuh. Pantesan rezeki ente seret. Kenapa? Kata bintang seret, kan gitu. Akhirnya kita benerin dalam. Kenapa? Maka kita jangan sekali-sekali baca yang begitu. Oh ini gara-gara ini lautan, banyak orang yang ketika di laut diseret oleh laut. Kenapa? Karena di situ ada dewa air yang narik orang ke laut. Sebab emang ini musimnya gitu. Itu juga nggak ada. Semua yang terjadi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Ini yang wajib kita yakini. Memang saya di mana-mana menyampaikan tentang tauhid karena ini pondasi. Ini pokok. Ibarat rumah, ini pondasi. Rumah kalau nggak ada pondasi kira-kira gimana? Ada angin sedikit aja ada apa? Udah loyo udah di rumah. Udah miring goyong gitu ya. Maka begitu juga seseorang ketika tidak punya pondasi tauhid kepada Allah SWT, lama-lama apa? Doyong juga Islamnya dia. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tauhid kepada Allah SWT. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada satu musibah yang terjadi di permukaan bumi ini. Kita kan hidup di permukaan bumi ini, di alam ini. Tidak ada musibah yang terjadi di permukaan bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga tidak pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ditentukan sebelum Allah ciptakan ini alam.
Jadi bukan gara-gara bintang, zodiak, bukan gara-gara Nyai Roro Kidul yang ngamuk, bukan. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Kalau masih juga seperti itu, berarti dia terjatuh kepada syirik rububiyah. Yang kedua, dalam sisi uluhiyah, beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tandingannya dalam sisi uluhiyah. Contohnya gimana Ustaz? Masa iya dia hari Jumat dia umpamanya ke masjid, lalu hari yang lainnya kita apa? Ke tempat ibadah orang lain? Bukan begitu. Kalau itu sudah jelas dia mempermainkan. Maksudnya dia sholat. Orang ini sholat, orang ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selesai sholat, ketika dia punya masalah, mungkin dagangannya lagi seret, atau juga mungkin dia apa? Ingin menikah, karena dia ragu-ragu, akhirnya konsultasinya bukan apa? Kepada orang tuanya, tapi kepada dukun. Dukun, ini dagangan saya nggak laku nih, gimana nih? Ya namanya dukun kan sok tahu, namanya juga dukun. Wah ente harus begini nih, ente namanya siapa? Pak, di depannya tahun berapa ente lahir? Oh gini. Ente dagangnya jangan yang daerah darat, ente dagangannya itu harus ya pakai air. Jadi namanya dukun, sok tahu kan? Kalau nggak tahu dia apa? Bukan dukun, namanya dukun itu. Nah kalau kita apa? Lakukan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ata kahinan aw arrafan aw tatayyuran lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke arraf, arraf itu dari kata-kata arafa, makrifah, mengenal. Maksudnya arraf orang yang sok tahu, sok ngerti. Kalau bahasa saya gitu ada. Kalau bahasa yang lainnya, orang yang datang ke arraf, orang pinter, padahal dia nggak pinter. Orang dukun, atau dia datang ke paranormal. Au kahin juga dukun. Au tatoyuran, atau dia percaya kepada tatoyur. Sial, angka sial. Inti kalau beli rumah jangan nomor 13. Ntar inti sial. Pak, terus terang nomor saya, rumah saya. Ini bapak-bapak belum pernah ke rumah saya sih ya. Itu coba dilihat. Saya sengaja bikin pelang alamat. Rumah saya itu nomor 13. Coba lihat deh. Yang mau lewat rumah saya itu di depan Masjid Al-Munawwar, nomor 13. Alhamdulillah aman-aman aja. Bukan kena nomor. Kan kadang kalau kita ke hotel, coba cari ke hotel nih. Kira-kira abis nomor 12, nomor apa? 12 aja. Padahal kita ngitung dari dulu nih, masih SD. Habis 10, 11, 12 pasti 13. Tapi di sana nggak ada angka 13. Kenapa? Pada takut. Ntar kalau pakai angka 13 di situ apa? Nyai Roro Kidul apa? Ada di situ. Jadi kita ditakut-takutin dengan perbuatan syirik seperti itu. Kalau dia yakin dan percaya, nggak boleh. Merusak tauhid. Oh, pantesan ada yang meninggal. Kenapa? Semalam ada burung gagak lewat di depan rumahnya atau di atas rumahnya. Nggak boleh. Karena dia begitu kan? Ini sekarang ini begini nih. Kalau kita mau panen padi, kita harus bikin pesta panen. Ya. Harus kita berikan sesembahan kepada Dewi Sri. Nggak boleh. Apa hubungannya? Biar Nyai Roro Kidul kita harus potong sapi. Palanya kita taruh ke lautan biar dimakan. Padahal yang makan bukan Nyai Roro Kidul. Nggak ada. Yang makan siapa? Ikan. Jadi itu semuanya apa? Tatoyur. Mengaku apa? Sial. Inti kalau terbang, inti mau keluar nih, ngelihat ada burung, ke kanan inti nggak boleh, ke kiri boleh. Lihat burung kemana arahnya? Nggak boleh. Kan ada orang gitu ya. Saya pernah Pak, ada orang pernikahan, ada acara pelepasan burung. Saya bilang apa hubungannya antara pernikahan dengan pelepasan burung? Ya Ustaz, kalau burungnya lewat sana nanti biar
rumah tangganya aman. Kalau yang ini enggak ada hubungannya. Saya bilang, apa hubungannya? Burung. Itu namanya tatoyur, makanya disebut tatoyur. Tatoyur itu berarti toyrun, toyron ababil. Toyron apa artinya? Burung. Makanya disebut tatoyur, sehingga menjadi umum. Sial. Inti kalau mau beli mobil platnya harus QQ99. Kalau enggak ntar sial. Jadi semuanya dianggap sial, enggak boleh. Itu namanya dia melanggar tauhid uluhiyah. Dan kebanyakan orang memang disebutkan oleh para ulama wal ghalib ukul isyrak fil uluhiyah. Kebanyakan orang terjerumus pada tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah sih jangankan kita, orang-orang Yahudi juga ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an la yaqulanallah atau la yaqulunallah, niscaya mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Di zaman Rasulullah SAW orang-orang Quraisy juga meyakui yang namanya langit dan bumi, alam ini apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Bahkan iblis ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis, ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Apa yang mencegahmu untuk tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepada engkau? Apa yang menjawabkanmu? Apa kata iblis? Dengan sombongnya dia mengatakan ketika diperintahkan untuk bersujud, hormat maksudnya. Sujud di sini apa? Hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Ini ucapan orang sombong. Saya itu the best. Lebih baik dari Adam. Ini ucapan orang sombong. Ucapan iblis. Iblis kan sombong. Itu ucapan apa? I am better than Adam. Saya lebih baik dari apa? Dari Adam. Kenapa? Alasannya, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebab engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis juga mengatakan apa? Khalaqtani min nar. Berarti iblis juga mengakui bahwa yang menciptakan dirinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sebatas rububiyah. Makanya orang kebanyakan yang terjerumus terjatuh kepada tauhid uluhiyah. Sholat sih sholat, tapi kadang main ke dukun rajin. Sholat sih sholat, tapi kadang ke paranormal juga konsultasinya rajin. Ke kuburan juga rajin. Kita ke kuburan bukan dilarang. Karena kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kata Rasulullah SAW, aku melarang kalian untuk berziarah ke kubur. Nah sekarang berziarahlah. Artinya apa? Ada perintah. Jadi larangan untuk berziarah ke kubur itu dimansuh, udah dihapus. Kenapa? Karena saat itu para sahabat masih dalam pembinaan tauhid. Masih apa? Dalam pembinaan tauhid. Jangan dulu. Nah udah kuat kata Rasulullah, fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Untuk apa tujuan berziarah? Liyudzakirukumul maut, agar kalian ingat mati. Jadi kita berziarah itu dalam rangka untuk mengingat mati. Kenapa? Oh, kalau sekarang kita ziarahin orang yang meninggal, satu waktu kita juga akan tinggal di sini. Kalau kita udah ingat mati, kita ingat akhirat, bahwa di sana ada kehidupan akhirat. Makanya kalau orang habis ziarah, mestinya kan dia semakin tinggi, tingkat apa? Semakin meningkat imannya, semakin bertambah. Kenapa? Ingat mati. Orang habis nganterin orang meninggal, biasanya kan kita suka nganterin orang meninggal nih. Pertama nyolatin, rame-rame, terus nganterin ke kuburan. Sampai di sana kita ngelihat bagaimana banyak kuburan kan gitu. Mestinya ketika pulang semakin tinggi iman kita. Kenapa? Karena ketika kita berada di TPU nih, di situ banyak kuburan. Di situ apa? Mengingatkan kita, menjadikan ibroh, pelajaran bahwa kalau mereka menjadi penduduk kuburan, satu waktu kita juga akan menjadi penduduk di situ. Tapi kadang-kadang kan sayang, pas pulang biasa aja iman kita. Padahal diingetin apa?
ame kuburan, ame apa? Jadi tugas kita apa? Berziarah boleh. Dan rangka apa? Juga mendoakan. Bukan kita minta dikubur. Justru orang yang dikubur butuh doa dari orang yang apa? Hidup. Ya kan kadang-kadang kuburan diajak ngomong. Ada seorang anak mau nikah, dia datang ke situ, sampai di kuburan diajak ngomong kuburan, Mbak, Ibu, saya mau nikah, tolong doa restu. Jadi kuburan diajak apa? Ngomong. Ada yang gitu? Ada, saya lihat. Sambil nangis, saya mau nikah nih, tolong doa restu agar nikah saya lancar. Kuburan diajak ngomong, untung aja tuh kuburan nggak jawab. Kalau jawab kira-kira gimana itu? Saya yakin hibrid itu. Kuburan ngomong nggak? Jadi justru ketika kita datang, kita doakan dia. Bukan kita minta ke kuburan, bukan kita minta doa restu kuburan. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu butuh doa dari orang yang hidup. Makanya ketika kita masuk kubur, apa yang kita baca? Menyampaikan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna ila rabbina lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kita doakan mereka. Wahai ahlul kubur, makanya kan kita diperintahkan untuk nguburin orang-orang Islam sama-sama semuanya satu kuburan. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan salam semuanya dapat. Semoga keselamatan atas kalian, wahai ahlul kubur, baik yang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, yang muslim juga begitu laki-laki dan perempuan. Wa inna ila rabbina lahikun. Dan kami juga nanti dengan Rabb kami akan berjumpa sebagaimana engkau sekarang Pak. Meninggal kami juga begitu gitu, akan berjumpa. Kemudian kita minta nas'alullaha lana, kami minta untuk diri kami, walakumul, dan untuk kalian juga al-afiyah, kebaikan, afiat. Afiat itu lebih dari keselamatan itu. Afiat itu kebaikan, apa saja dapat. Jadi kita doakan. Kemudian tauhid al-asma wa sifat, di mana nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sudah termaktub dalam ayat Al-Quran. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Terus itu nama-nama Allah yang wajib kita imani. Satu saja nama Allah yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, kita tidak imani, enggak jadi iman kita. Makanya apa? Kita harus tahu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Kira-kira kalau saya tanya, udah pada hafal belum nama-nama Allah yang 99? Belum hafal ya? Yang 99? Ustaz hafal cuman Ar-Rahman Ar-Rahim aja, ya udah enggak apa-apa dah. Tapi yang lain apa? Kita wajib apa? Agar kita tahu bagaimana Allah sangat penyayang, pengasih. Al-Abu, Allah Maha Pemaaf. Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Al-Qadir, Allah yang Maha. Itu harus kita tahu. Jamaah sekalian, kenapa? Karena ada orang yang ketika dia beribadah seperti menyembelih, makanya nanti kalau kita menyembelih nih, karena Allah SWT dengan baca bismillah. Syariat penyembelih, syariat korban sebetulnya kan bukan hanya umat Islam. Orang-orang kafir itu kalau mereka ingin mengadakan pengorbanan, itu juga menyembelih binatang untuk berhala, mereka menyembelih binatang. Tapi mereka menyembelih dengan apa? Bismillata, Bismi Uzza, Bismi Hubal, dengan nama Lata, Uzza. Jadi mereka berkorban juga untuk Tuhan mereka. Atau Ustadz, ada orang baca bismillah Ustadz, baca bismillah sapi, bismillah, tapi niatnya sapi ini dagingnya buat dilempar ke lautan pantai selatan biar Nyi Roro Kidul nggak ngamuk, nggak jadi juga, nggak boleh. Kenapa? Karena nawa itu akhirnya untuk melakukan kesyirikan pada Allah SWT. Apa hubungannya? Mendingan juga tuh daging kita bikin sop, enak banget daripada dibuang di lautan. Tetap nggak boleh.
Apalagi dia menyembelih atas nama apa? Dewa itu. Apalagi baca bismillah, tapi dia menyembelih itu juga boleh gitu. Nah, maka kita harus perhatikan cara penyembelihannya nanti. Terutama tukang jagal, kita lihat nih baca bismillah apa enggak nih gitu. Jamaah sekalian, begitu besarnya dosa syirik, maka disebutkan oleh para ulama tentang ancaman-ancaman tentang perbuatan dosa syirik. Saking besarnya dosa syirik. Yang pertama adalah karena syirik itu menyamakan antara manusia dengan makhluk dengan khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, kan menyamakan sebetulnya. Kenapa? Karena kata para ulama, orang yang berbuat syirik ketika dia berdoa di samping kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada selain Allah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala juga tapi juga kepada selain Allah, berarti dia tidak meyakini bahwa Allah Maha memberikan. Dia masih ragu, makanya dia minta kepada selain Allah gitu. Di samping kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meyakini bahwa Allah Maha Pemberi. Yang kedua, dia mengecilkan Allah. Kenapa? Karena ada tandingannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu apa? Al-Khaliq. Maka disitulah jamaah sekalian, Luqmanul Hakim yang namanya diabadikan di dalam ayat Al-Quran. Beliau itu seorang yang, kalau bahasa kita dari Ethiopia, hitam, orang hitam. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasad orang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat ajsamikum, jasad kalian. Wala ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat bagaimana tampang kalian. Oh, itu ganteng nih. Ente apa? Cantik nih. Ente tampan, enggak dilihat itu. Walakin Allah yanduru ila qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana hati kamu. Beriman enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertauhid enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertakwalah. Makanya banyak orang-orang yang walaupun dia apa berkulit hitam ya biasa-biasa saja, Allah Subhanahu wa taala muliakan. Luqmanul Hakim namanya diabadikan, dan kalamnya, ucapannya itu banyak yang penuh dengan hikmah. Bilal bin Rabah, Allah Subhanahu wa taala muliakan menjadi muadzin Rasulullah SAW. Bayangkan, jadi banyak yang namanya apa? Orang-orang yang berkulit itu apa? Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, Luqmanul Hakim sebelum yang lainnya dia nasihatin kepada anaknya, yang pertama sekali dinasihatkan apa? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Hai anakku, ya bunayya la tusyrik billah. Bayangkan, mengajarkan kita kalau kita sama anak, kita panggil nama kesayangan. Wahai anakku, ini sayang gitu ya. Ini jangan kita manggil anak tentang sini lu, kasar banget gitu. Panggil, sini sayang. Bapak mengajarkan ini, kan anak lebih tertarik ketimbang belum apa-apa diomelin. Nah, dasar anak nih. Lihat Nabi Nuh ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan lalu karm, ketika bahteranya lewat, maka di situ ada Kan'an. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyar kam ma'ana. Nabi Nuh melihat Kan'an itu walaupun dia apa? Sudah misah dan tidak mau mengikuti apa? Nabi Nuh alaihissalam dan tidak mau beriman saat itu, tetap dipanggil ya bunayya. Kenapa? Karena Nabi Nuh masih mengharapkan agar anaknya balik lagi. Tidak dikatakan orang kafir, enggak. Tetap ya bunayya, hai anakku. Saking sayangnya itu dipanggil kepanggilan apa? Panggilan sayang. Ya bunayya dengan bani beda. Kalau bani anak aja, hai anakku, tapi bunayya panggilan kesayangan. Irkam ma'ana, bareng kita naik ke kapal kami, kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan kamu bersama apa? Orang kafir. Padahal kan Nabi Nuh tahu kalau apa? Karena itu apa? Gak beriman berarti apa? Kafir. Tapi dia masih punya harapan, berharap
Sebab kalau langsung dipanggil kafir, dia nggak bakal naik apa? Ke kapal dia. Berharap agar hatinya luluh dengan dipanggil ya bunayya. Jadi itulah apa diajarkan. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita kalau kita di keluarga manggil anak-anak dengan kesayangan. Ya bunayya la tusyrik billah, kata Luqman Hakim. Anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Pada Isa belum ya? Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang zulmun azim. Perbuatan dosa zalim yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali apa? Ketika seseorang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat yang pertama apa? Inna syirka la zulmun azim. Ini sebuah pendidikan bagi anak kita agar di rumah tangga jangan lupa kita mendidik anak kita, di samping anak kita sekolahin, kita ajarkan juga tauhid kepada Allah SWT. Di samping anak kita di lesin, silakan les bahasa Inggris, bahasa apa? Bahasa Arab juga perlu tuh. Jangan bahasa Inggris lesin tapi bahasa Arab apa? Enggak. Padahal bahasa Arab apa? Al-Quran bahasa apa? Arab. Kalau bahasa Inggris di lesin, bahasa Arab juga harus. Ini kan bahasa Inggris di lesin, bahasa Mandarin di lesin, bahasa Prancis di lesin. Bahasa Arab enggak. Ente sholat pakai bahasa apa? Kita sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Kita ngaji baca Quran pakai bahasa apa tuh? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkannya Al-Quran itu dalam bahasa apa? Arab. Kita sholat, kita berzikir pakai bahasa apa? Arab. Giliran belajar justru bukan belajar bahasa Arab, tapi belajar apa? Bahasa orang Eropa. Saya sering katakan silakan nggak apa-apa, tapi jangan lupa bahasa Arab juga belajar. Jamaah sekalian rahimakumullah, sangat rugi kalau anak kita tidak ajarkan pendidikan tauhid. Karena ini merupakan pondasi dalam kehidupan seseorang ketika dia beragama Islam. Ini tauhid, kayaknya udah bisa nih. Ini baru satu nih, belum ancamannya baru apa? Satu, bahwa syirik itu adalah perbuatan yang zalim yang sangat besar. Tidak ada perbuatan zalim yang sangat besar kecuali apa? Perbuatan syirik. Kenapa? Karena dia menyembah kepada selain Allah. Itu perbuatan yang dosanya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ancamannya adalah orang yang melakukan perbuatan syirik la yaghfiruhu liman lam yatub. Ketika dia melakukan syirik, tidak akan diterima taubat, tidak akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia bertobat. Artinya apa? Dia melakukan syirik, kemudian meninggal, nggak diampuni dosanya. Tapi kalau dia berbuat syirik, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, kemudian dia meninggal, mudah-mudahan ini orang bisa diampuni dosanya. Kenapa? Masih ada kesempatan bertobat. Yang repotnya kalau udah berbuat syirik, besoknya meninggal atau langsung meninggal, itu yang tidak akan diterima taubatnya oleh Allah SWT. Maksudnya apa? Itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Ingat, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni bagi orang yang melakukan selain perbuatan syirik. Tapi ingat, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Allah Maha tahu, Allah SWT Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan ampunannya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Karena udah isya kayaknya nih, silakan. Satu lagi deh, karena sebetulnya ancamannya banyak nih, keterbatasan waktu. Ancaman yang ketiga adalah orang yang berbuat syirik, annallaha akhbara annahu harrama alaihil jannah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang berbuat syirik. Bukan hanya itu, wa annahu khalidun mukhalladun finnari jahannam, dan bahwa ketika dia masuk ke dalam neraka, kan tadi diharamkan masuk surga, berarti ke neraka, dan di neraka pun khalidun mukhallidun,
atau mukhalladun. Jadi kekal dan dikekalkan oleh Allah SWT di api neraka selama-lamanya. Wal iyadu billah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah faqad harrama alaihil jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atasnya surga. Kalau disebutkan diharamkan berarti orang tersebut enggak masuk apa? Surga. Dan di akhirat cuma 2 tempat. Kalau enggak surga, yang satu lagi apa? Neraka. Enggak ada. Ada sih enggak mau ke surga, enggak mau ke neraka. Ini mau kemana? Cuma 2 doang. Berarti kalau dia enggak masuk surga dan diharamkan masuk surga, otomatis kemana dia? Ke sono, ke neraka. Dan ketika di neraka juga kata Allah SWT apa? Wa ma'wahun nar. Dia akan menjadi penduduk neraka. Dan penduduk neraka ini apa? Khalidun, mukhalladun, kekal dan dikekalkan Allah SWT selama-lamanya. Wa ma lidzalimina min ansor. Dan tidaklah bagi orang yang berbuat zalim itu ada penolong. Nah, di sini kalau kita lihat ketika Allah SWT menyebutkan kesyirikan, maka lidzalimina. Kenapa? Karena perbuatan syirik itu adalah perbuatan zalim. Makanya wa ma lidzalimina min ansor. Dan tidaklah bagi orang yang berbuat zalim itu ada penolong. Artinya apa? Nanti di akhirat nggak ada yang nolongin dia. Siapa yang nolongin? Teman akrab. Dia juga lagi susah. Siapa lagi? Tetangga belum tentu. Apalagi orang tua aja nggak bisa. Kecuali mereka yang melakukan amal soleh. Dan dia akan mendapatkan syafaat dari amalnya. Al-Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Al-Quran yang kita baca ini setiap hari, yang mungkin dalam seminggu kita udah hatam, betul? Ada yang hatam seminggu ya? Nanti diniatin 10 hari Dzulhijjah tuh hatamin Quran. Kenapa? Itu amalan yang utama. Ahabbu ilallah. Allah sangat suka. Ini saja, sebetulnya masih banyak lagi nih. Karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan pada mungkin tahun-tahun yang akan datang, saya nggak tahu kapan itu ya, kita akan bisa lanjutkan kembali. Saya juga nggak tahu kapan itu ya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira ada pertanyaan sebelum ditutup?